kita akan melanjutkan pembelajaran pada agenda 2 ya. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, eh, sama dengan kembali teman adik-adik semuanya terlebih dahulu terkait dengan agenda-agenda pada Latsar CPNS ini silahkan disiapkan mentimeter.com. Izin saya share screen, adik-adik bisa enter the code-nya, jawab pertanyaan yang kelihatan di sini ya. Oke, silahkan Kak Tadi. Kodenya 1104759. Silakan jawab dari pertanyaan yang ada. Mohon maaf Ibu, artinya bisa minta tolong diulangi lagi. Ini kelihatan di sini nih. 1104759. Oke, empat, empat, empat. Ada yang jawab banyak, banyak itu piro, Mas, Mbak? Banyak. Oke, empat, 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 empat. Baik, ini ada yang masih jawab tiga, ada empat. Oke, adik-adik, kita cukupkan pertanyaan yang ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih di kode yang sama. Oke, silakan.
dan perilaku, nilai-nilai dasar, kedudukan, habituasi. Oke. Oke, kita lihat di sini sudah sebagian besar sudah benar ya adik-adik ya. Jadi ada 4 agenda. Nah, agenda pertama, sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS, serta habituasi. Oke, walaupun belum semuanya berpartisipasi, tapi dari jawaban yang sudah disubmit, yang sudah masuk, respon yang sudah masuk, ini sebagian besar sudah benar ya. Jadi ada 4 agenda. Ini nama-nama agendanya. Baik, adik-adik, saya ingin bertanya lebih lanjut untuk agenda pertama, ya. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara. Izin saya share screen. Berarti nomor 21 ya. Ini sampai 40 atau sampai 41 nomor absennya? 40. Oke, kita coba lihat adik-adik. Nomor absen 34. Siapa nomor absen 34? Nomor absen 34. Loh, nggak ada yang ngaku. Sepertinya saya, Bu. Oke, masuk adik-adik nggak hafal tak nomor absennya? Oke, Mbak Nur Indah, agenda Ya, satu nama agendanya apa? Ada berapa materi atau mata pelatihan di agenda satu? Silakan, Mbak. oh iya. Untuk agendanya, terdengar, Bu? Terdengar Ya, nggih? Iya. jelas. Agenda satu, sikap perilaku bela negara. Materinya yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nur Indah ya. Jadi agenda satu itu adalah sikap perilaku bela negara. Ada 3 materi. Satu, yaitu apa adik-adik? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Maka di sini adik-adik sudah diajarkan terkait dengan apa? Wawasan kebangsaan itu dari mulai melihat ya bagaimana demografi, geografi negara Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang kaya ya akan sumber daya alam, kemudian kaya beragam suku, bahasa ya, macam-macam ya adik-adik ya. Itu seharusnya menjadi potensi bagi bangsa Indonesia ya untuk bisa mengembangkan negara ini ya menjadi lebih baik lagi ya. Kekayaan alam kita sungguh luar biasa ya, Adik-adik ya. Maka kita menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa ya dulunya dijajah sekian lamanya ya. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka, maka ya giliran kita ya sebagai penerus-penerus bangsa ini, bagaimana kontribusi kita ya, peran serta kita ya sebagai calon-calon yang adik-adik terutama ya calon-calon abdi negara dan abdi masyarakat menjadi aparatur sipil negara.
Selain itu, adik-adik juga diminta untuk bagaimana ya merealisasikan ya nilai-nilai bela negara ya. Itu dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang ASN. Maka adik-adik di agenda 1 sudah dihantarkan oleh fasilitator untuk membuat sebuah rencana aksi bela negara. Ya, artinya apa? Nilai-nilai bela negara tersebut tidak hanya sekedar adik-adik tahu dan mengerti, hafal gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan, menginternalisasi ya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, saya sudah hafal Bu nilai bela negara Bu. 1, cinta tanah air dan bangsa. 2, sadar berbangsa dan negara. Lek ngono ya akeh tunggale rek arek anak TK aja tahu ya itu ya bisa menghafal ya. Tapi adik-adik di sini tidak hanya sekedar hafal, harus mengetahui bagaimana cara untuk mengintervensi masing-masing nilai tersebut. Misalkan cinta tanah air dan bangsa. Bu, kami sudah mengimplementasikan nilai ini, Bu. Kalau setiap hari Senin kami mengikuti apel pagi, kami melaksanakan upacara, kami menghormat kepada bendera, seperti itu ya adik-adik ya. Itu adalah salah satu dari beberapa kegiatan kita dalam mewujudkan ya nilai bela negara yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Ya. Selain itu, Bu, saya juga melaksanakan, Bu, sudah menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa. Dari mana bisa mengatakan demikian? Ini saya kalau misalkan hari Kamis, hari Jumat, saya pakai baju batik, Bu. Ini berarti wujud saya mencintai produk-produk dalam negeri, ya, yang merupakan salah satu bentuk dari cinta tanah air dan bangsa juga ya, adik-adik ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar slogan saja, ya, tetapi bagaimana wujud nyata kita sebagai seorang aparatur sipil negara menerapkan beberapa indikator ya dalam masing-masing nilai bela negara tersebut. Kemudian di berikutnya, adik-adik juga diajak oleh fasilitator untuk mengenali isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Isu-isu yang secara nasional, internasional, isu-isu yang mendunia, isu-isu yang mengglobal seperti apa? Terorisme, radikalisme, kemudian apalagi adik-adik money laundry, ya kan? Eh, apalagi hate speech, bullying dan sebagainya, narkoba gitu ya. Nah, yang mana kita mesti memiliki tameng ya sebagai seorang ASN kita dibekali dengan adanya modal ya, modal insani untuk menghadapi beberapa ancaman gangguan yang terjadi di sekitar kita ya. Nah, maka supaya adik-adik menjadi seorang ASN yang memiliki kontribusi, adik-adik diminta untuk bisa mengidentifikasi beberapa isu ya atau masalah, problem yang terjadi di saker adik-adik masing-masing ya. Sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan kita. Yang guru berarti harus mengidentifikasi isu-isu sesuai jabatannya sebagai guru. Yang calon penghulu, calon penyuluh, calon dosen mengidentifikasi isu-isu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya masing-masing. Ya. Bu, apa harus Bu sesuai dengan tusi kita? Ya, sebaiknya kami menganjurkan adik-adik memang disesuaikan dengan tusinya ya. Jadi mengidentifikasi isu sesuai dengan tusi. Pertanyaannya, Bu, kalau kami mencari-cari tapi nggak nemu yang sesuai dengan tusi kita bagaimana? Maka adik-adik diperbolehkan untuk mengangkat atau mengidentifikasi isu di luar tusi kita, tetapi masih ada atau berada di satker adik-adik semuanya ya. Kenapa kita menyarankan seperti itu? Supaya kebermanfaatan dari tusi ini nanti adik-adik yang merasakan ya. Misalkan seorang guru
Bu, di tempat saya isunya seperti ini, seperti ini. Nah, dari isu nanti kan kita akan menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai solusi kreatif dan inovatif untuk menjawab isu tersebut. Nah, ketika kita guru, kita punya problem di bidang guru juga, ya kan? Kemudian kita punya solusinya, ya harapannya bahwa solusi-solusi tersebut itu bermanfaat untuk tugas dan fungsi kita ke depannya. Gitu adik-adik ya. Makanya kita sarankan adik-adik kalau mengenai itu untuk isu. Kemudian adik-adik dibawa ke agenda eh, apa namanya itu agenda pertama ya. Kemudian agenda yang kedua. Nah, kita coba lagi agenda kedua. Nama agendanya apa? Ada berapa materi di agenda 2? Nomor absen 22. Oke, silakan. Hadir, Bu. Oke, Mas Furkon. Mas, Ya, ada 2, Mas. di agenda 2 ada Nama, beberapa nama agendanya. materi ya, Bu. Oh, Oh, ya. nama agenda 2 itu namanya nilai-nilai dasar PNS. Oke, terus Terdiri dari beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada materi terkait berorientasi pelayanan, akuntabel, lalu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. oke, Sudah, Bu. sudah Mas, sudah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Furkon. Mas Furkon pasti ngelihat di jadwal ya Mas ya. Ya, Iya, Bu. baik. Jadi kok ngerti sih Bu Nikmah ya? Kalau saya lihat di jadwal. Udah ketahuan Mas ya dari yang sampaikan itu. Jadi adik-adik, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS itu nggak usah angel-angel, nggak usah susah-susah. Ada 7 materi. Dari mana itu? Berakhlak. Ya, udah paham? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Kalau di jadwal itu ada beberapa digabung ya, tapi sejatinya agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ada 7 materi. Bisa dipahami semuanya? Oke, nah nanti adik-adik ketika sudah memunculkan kegiatan-kegiatan, ketika sudah menganalisa isu, mencari penyebab, terus ada kegiatan-kegiatan, di agenda 2 kegiatan-kegiatan tersebut adik-adik hubungkan, kaitkan dengan apa namanya berakhlak ya. Apakah kegiatan yang kita lakukan itu mengandung berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nomor absen 37. Silakan, nama agenda 3 ada berapa materi? Oke, silakan nomor 37 ya tadi ya. Siapa 37? Nggak ada yang nomor 37. Sepertinya gangguan audio Bu Ngapunten. Itu sudah join tapi belum keluar suaranya Ngapunten. Belum keluar suaranya. Oke, kita ganti. Siapa Mas Oki nomor 37? Ibu Turah Latifah itu. Oke, kita Itu ganti nomor 25.
Nomor 25, silakan. Iya, Bu. Ya, agenda 3 apa nama agendanya? Ada berapa materi di agenda 3? Baik, Bu. Di agenda 3, eh, nama agendanya kedudukan dan peran PNS. Kemudian untuk materi yang dibahas, ada 3 poin utama. Yang pertama, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Kemudian yang kedua, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung, mohon maaf, yang pertama tadi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan eh, perundang-undangan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian yang kedua, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Eh, Iya sama Bu di situ. Mohon maaf. Ternyata sama kedudukan dan peran PNS. Kurang lebihnya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Askal ya. Udah apa namanya? eh tapi Mas Askal tadi juga sama ya, kayak Mas apa tadi ya? Ya Bu, Membaca sama Mas Furkon. Mas Furkon ya. Oh, kamu temannya Mas Furkon ya? Ya, satu kelompok. Oke, baik adik-adik. Sekali lagi ya, agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance ya sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Ada 2 materi, ya, akeh-akeh bingungin, mbok putar-putar ya. 2 materi itu apa? Manajemen ASN dan smart ASN ya. Udah titik ya. Itu di agenda 3 adik-adik. Sekarang yang terakhir, agenda 4. Oke, nomor absen piro iki? 23. Oke, 23. Siapa? Apa Untuk nama agenda agenda 4? untuk agenda 4 itu agendanya habituasi. Oke, ada apa saja Mas di dalamnya Mas? Di dalam agenda habituasi Mas Munir. Dalam agenda habituasi itu membahas tentang rancangan Jadi aktualisasi, Bu. banget suaramu. Nah, Halo, halo, terdengar nggak, Bu? iya. Dan ini baru dengar. Apa Eh, Mas? di Apa? di agenda 4 itu isinya tentang rancangan aktualisasi, Bu. Rancangan tok. Oke, adik-adik di agenda 4 habituasi ya, adik-adik mulai dikenalkan dengan konsep aktualisasi sampai dengan ada pembimbingan ya dalam rangka merancang aktualisasi. Setelah ada pembimbingan atau coaching didampingi dengan coach masing-masing, adik-adik akan melaksanakan yang namanya seminar rancangan aktualisasi. Setelah seminar rancangan, nanti adik-adik akan aktualisasi atau mengimplementasikan dari rancangan yang sudah diseminarkan. Setelah itu nanti akan ada pembimbingan lagi. Berikutnya akan ada seminar laporan aktualisasi. Itu ya. Itu di dalam agenda 4 habituasi. Oke, bisa dibungkus antara agenda 1, 2, 3, dan 4 adik-adik. Oke, sekarang saya tanya. Bisa, Bu. Oke, saya tanya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 itu masuk dalam kurikulum apa? Ayo, enak saya ngerti orangnya aja tak tekoni iki. Ayo bingung golek iki mesti. Ayo Mas Askal, apa Mas? Jangan yang gue tok ae.
Kalau nggak tahu masuk kurikulum yang mana, pada Latsar CPNS ini ada berapa kurikulum? Nah, coba iso jelasno apa ora ini? Oke, kita putar lagi undiannya kalau begitu ya. Ojo aku rek, ojo. Oh, nomor 30. Siapa? Nomor 30. Saya, Bu. Oke, Mbak Nabila. Apa, Mbak? Masuk ke kurikulum pelatihan dasar CPNS golongan ketiga ya, Bu. Yo iyo rek memang iku, tapi nama kurikulumnya opo? Sejauh ini masih mencari sih, Bu, di Oke. BLC. Baik adik-adik, supaya waktu kita tidak habis, saya jelaskan ya. Kurikulum pada Latsar CPNS ada dua. Satu, kurikulum pembentukan karakter ya. Pembentukan karakter. Karakternya siapa yang dibentuk? Karakternya siapa adik-adik? CPNS Bu. Serta, Bu. Iya, peserta. Pesertanya siapa? CPNS, Bu. CPNS. CPNS, Bu. CPNS, Bu. Saya, Bu. Gitu ya. Karakter saya, Bu, yang mau dibentuk gitu. Coba nanti setelah ikut ini, Latsar CPNS, karakternya terbentuk apa enggak itu ya. Jadi kurikulum yang pertama pembentukan karakter. Itu nanti akan diberikan melalui agenda 1, 2, 3 sampai dengan agenda 4 ya. Maka kita lihat nih adik-adik nih, kita digembleng di agenda 1 dengan agenda sikap perilaku. Agenda 2 nilai-nilai dasar. Sampai agenda ketiga kedudukan dan peran. Di agenda keempat itu waktunya adik-adik nanti untuk apa? Bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan ya. Kira-kira apakah dari core values berakhlak sudah bisa kita terapkan pada kegiatan-kegiatan kita ya sebagai solusi dari core issue yang akan kita angkat yang nantinya harapannya menjadi habits. Nah, menjadi kebiasaan adik-adik walaupun sudah lulus CPNS ini udah hilang C-nya, tapi tetap adik-adik melaksanakan, menerapkan core values berakhlak dalam kegiatan kita sebagai seorang PNS. Itulah kurikulum pembentukan karakter. Kalau memang ini berhasil, maka lembaga administrasi negara dalam menyusun kurikulum ini, oh sudah benar nih. Ya, Mas Ogi, ini kita didik, kita gembleng di sini ya, sehingga nanti karakternya itu benar-benar terbentuk. Menerapkan core value berakhlak, menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi aparatur sipil negara sesuai dengan undang-undang nomor nomor piro Mas, Mbak, undang-undangmu ASN. Nomor piro undang-undangmu? Undang-undangnya apa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. 2023 tentang aparatur sipil negara. Itu nanti harus ada pada latar belakang ketika adik-adik nyusun rancangan aktualisasi ya. Undang-Undang 20. Ada 3 fungsi ASN di sana. Satu, sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi apapun yang menjadi kebijakan publik, kalau adik-adik sudah berniat ya mengabdikan dirinya sebagai seorang PNS, harus mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. 2, perekat pemersatu bangsa. Yang masih memiliki potensi adik-adik menjadi provokator, jadi kompor, maka silahkan ya dirubah mindsetnya. Oh berarti jadi ASN, jadi PNS nggak boleh ya kita ya ngompor-ngompori temennya ya, manas-manasi gitu. Itu harus sudah mulai dirubah ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ketiga, sebagai pelayan publik. Nah, nomor 3 ini, apakah adik-adik sudah siap untuk menjadi pelayan semuanya? Are you ready? Yes, I'm ready. Gayanya mantuk Ready. Kalau kita jadi pelayan loh mas, kon siap lah jadi pelayan.
Jadi pembantu. Jadi kalau adik-adik sudah berniat untuk menjadi pegawai negeri sipil, maka jangan sampai ada dalam mindset kita untuk bisa dilayani. Tetapi ya kita harus siap untuk menjadi pelayan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk publik ya. Memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang the best, pelayanan yang excellent ya. Tentu harus diimbangi dengan kompetensi kita ya. Yang guru tentu harus paham terkait bagaimana fungsinya sebagai seorang guru, ya kan? Yang calon penghulu, calon penyuluh juga demikian, calon dosen juga demikian, atau jabatan fungsional yang lainnya ya. Jadi kita harus memiliki kompetensi sehingga kita bisa memberikan pelayanan secara profesional. Baik, adik-adik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Itu baru kurikulum yang pertama ya, membentuk karakter. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ya. PKTBT. Ada dua kompetensi di sana. Yang pertama kompetensi secara umum atau administratif yang harus dipunyai oleh adik-adik semuanya ya. Apapun jabatannya. Yang kedua kompetensi substantif ya. Kalau kompetensi substantif ini tentu terkait dengan tusi jabatanmu. Yang calon penghulu harus paham tentang kepenghuluan ya. Yang guru matematika berarti dia memiliki spesialisasi dan harus paham tentang kompetensinya sebagai guru matematika. Demikian juga yang lainnya ya. Oke, itu di kurikulumnya. Baik adik-adik. Kita sekarang masuk pada penugasan ya. Saya harus menjelaskan sekarang semuanya karena besok kita tidak ketemu asinkronus, lusa kita tidak ketemu lagi pembelajaran secara asinkronus. Baru di hari keempat agenda 2 insya Allah nanti kita akan ketemu lagi by Zoom ya. 9 JP ya. Nanti akan kita bahas tugas-tugas yang sudah adik-adik buat ya, baik itu secara individu maupun tugas kelompok. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan keseluruhan dari skenario penugasan. Sebelum ke sini kita masuk di sini dulu. Hari ini kita ada 2 JP ini by Zoom adik-adik. Tapi adik-adik juga ada 5 JP untuk asinkronus. Ngapain saja di 5 JP tersebut? Nah, tadi sudah terkelola ya. Kelompok 3 terbagi 2, 3A dan 3B. Kelompok 4 ya. Ketua kelompoknya siapa tadi adik-adik? Saya belum. Kelompok 3 ketua kelompoknya siapa? Saya, Bu. Mbak Nabila. Nggih, Bu. Kelompok 4 ketua kelompok E siapa? Saya Bu Oki Nuradiana. Mas Oki, oke. Ini. Nah, Mbak Nabila sama Mas Oki silakan nanti manage 10 orang di kelompoknya menjadi 2 ya, jadi 5-5 ya. Bu, kemarin di agenda 1 sudah ada. Boleh kita pakai yang agenda 1. Yang agenda 1 barangkali adik-adik sudah mengerjakan tugas kelompok. Kalau kelompoknya pakai yang di agenda 1 boleh atau tidak silakan ya. Tapi kalau adik-adik ingin mengenal lebih jauh teman-teman yang lainnya, silakan nanti Mbak Nabila sama Mas Ogi bisa di manage ulang ya anggota kelompoknya. 5 orang, 5 orang. Tapi di agenda 2 ini, kalau misalkan mau dibentuk ulang anggota kelompoknya, silakan saja. Cuman di penugasan kelompok yang ada 3 kali penugasan kelompok, itu nanti sama semua ya kelompoknya ya, anggotanya ya. Maksudnya 1A ya udah di kelompok pertama yaitu, kelompok kedua yaitu, sampai kelompok yang ketiga tetap itu. Supaya adik-adik nanti nggak bingung ya. Oke, jadi tugas Mbak Nabila sama Mas Oke ya. Nanti kalau banyak permintaan dari anggotanya, misalkan Bu, kayaknya teman-teman minta diganti dari yang kelompok di agenda 1 kemarin. Boleh, silakan saja ya. Barangkali
Mas Oki mungkin pengen kenal sama yang lainnya gitu ya. Atau mungkin Mas Oki kamu udah keluarga belum Mas? Belum, Bu. Apalagi belum keluarga, barangkali pengen kenal, kayaknya saya pengen kenalan sama yang itu deh. Jadi saya mau kelompok sama yang itu misal ya. Boleh adik-adik ya. Silakan di manage nanti anggotanya. Oke, saya jelaskan penugasan. Ada dua penugasan baik secara individu maupun kelompok. Penugasan individu, adik-adik silakan untuk membuat learning journal ya. Learning journal dibuat dalam record suara MP3, ya, dikumpulkan linknya saja ya. Nanti silakan diupload mau di apa namanya kalau MP3 sudah recordnya ya, diambil URL-nya saja ya, diambil linknya saja. Learning journal mana Bu? Silakan adik-adik mulai bercerita pada saat agenda 2 mulai di MOOC pada saat self learning ya. Itu pengalaman adik-adik seperti apa sampai dengan saat ini ya. Jadi saya mengikuti pembelajaran melalui MOOC secara mandiri ya. Saya mengikuti pembelajaran self learning di MOOC. Saya bisa mendownload bahan-bahan atau materi secara mandiri. Saya mempelajari. Kemudian saya hari ini belajar dengan apa namanya teman-teman melalui aplikasi Zoom ya, mendapatkan materi ini gitu. Silakan adik-adik cerita. Tentu nanti yang namanya learning journal antara Mas Ulil, Mas Ogi, Mbak Nabila nggak akan sama, pasti akan beda-beda ya. Gantung dari perspektif mana adik-adik nanti akan melihat ya, bercerita tentang pengalaman belajarnya masing-masing. Itu tugas individu. Tugas kelompok. Karena tadi satu kelompok terbagi menjadi dua, berarti anggotanya 5 orang. Maka tugas kelompok pertama adalah membuat video role model. Anggota kelompok 1A misalkan Mbak Nabila, Mas Ogi, Mas Ulil, siapa lagi? Ada 5 orang. Mas Ulil, Bu, saya maunya tokohnya atau role modelnya itu A. Kemudian Mas Ogi, Bu, saya maunya B. Mbak Nabila C. Nah, ini silakan adik-adik nanti diskusikan. Kira-kira siapa yang akan satu orang tokoh atau role model yang akan diangkat ya. Tidak mungkin tiga-tiganya ya. Jadi pilih salah satu dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah itu silakan nanti ditayangkan ya buat videonya. Tokoh A merupakan eh, seorang pahlawan yang banyak berjasa, bla 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 bla. Bla. Baru kemudian dikasih penguatan satu persatu dari anggota kelompok, misalkan mulai dari Mas Ulil ya. Mas Ulil nanti menyampaikan, tokoh A ini merupakan tokoh yang benar-benar memiliki kontribusi yang bagus. Beliau telah menerapkan nilai orientasi pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan ya, kegiatan atau perilaku beliau ketika memberikan bla 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 misalkan. Dilanjutkan oleh Mas Ogi ini misalkan. Tokoh A ini juga merupakan tokoh yang telah menerapkan nilai akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan kiprah beliau ketika bla 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 misalkan. Berikutnya dilanjut lagi. Itu ya adik-adik ya, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Ini tugas yang di hari pertama, individu dan kelompok. Kita lanjut ke tugas yang kedua. Sama, masih ada tugas baik secara individu maupun kelompok. Tugas individu masih sama, learning journal. Ini bikin learning journal yang mana lagi, Bu? Silakan adik-adik di pembelajaran secara asinkronus ya. Jadi besok itu kan kita sudah asinkronus. Nanti bagaimana learning journal adik-adik pada saat mengikuti pembelajaran asinkronus ya kan? Pada pembelajaran asinkronus saya melakukan diskusi dengan teman-teman diskusi saya melalui media apa? Grup WhatsApp atau apa gitu ya. Kami mendiskusikan materi bla bla bla, membuat tugas bla bla bla, misalkan gitu. Itu silakan diceritakan. Selain tugas individu, adik-adik juga harus mengerjakan tugas secara kelompok, yaitu apa? Benchmarking. Tadi sudah penat ya mengerjakan tugas, sekarang saya ajak adik-adik untuk jalan-jalan, melakukan benchmarking walaupun secara daring ya. Jadi jalan-jalannya daring aja ya, karena kita efisiensi anggaran adik-adik ya. Jadi silakan berselancar di dunia maya,
Adik-adik dari anggota kelompok yang 5 tadi kembali lagi harus berdiskusi menentukan lokus atau tempat benchmarkingnya. Tempat benchmarking ini boleh instansi pemerintah, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, boleh perusahaan ataupun BUMN, ya silakan. Objeknya saya sarankan supaya organisasi, karena kalau individu ya, pada role model ya adik-adik ya, di role model adik-adik sudah individu. Ini sekarang objeknya kita pakai organisasi saja. Nah, saran saya dalam menentukan lokus benchmarking, adik-adik lihat apakah satuan kerja tempat atau lokus benchmarking kita itu telah memiliki keunggulan tertentu dalam inovasi, ya. Tuh, biasanya kalau satker-satker yang telah memiliki predikat zona integritas, ya, baik itu ZIWBK maupun WBBM, itu biasanya telah menerapkan dan memiliki keunggulan pada inovasi-inovasi tertentu. Nah, maka silakan adik-adik kalau ingin melakukan benchmarking ke lokus tersebut, ya. Mengapa kita mencari yang sudah memiliki keunggulan dalam inovasi, ya, supaya adik-adik nanti bisa, ya, mengadopsi, ya, mengadaptasi dari apa? Benchmarking kan kita lakukan untuk apa, adik-adik? Untuk studi tiru, ya. Kira-kira apa sih praktek-praktek yang baik di tempat lokus benchmarking kita yang bisa kita adopsi, kemudian kita adaptasi, kita sesuaikan dengan kondisi di satker kita, gitu ya. Maka cari lokus benchmarking yang memiliki keunggulan dalam inovasi tertentu, gitu. Jadi benchmarking to best practice, ya. Kita akan mencari praktek-praktek baik apa dari lokus benchmark kita yang bisa kita adopsi dan kita adaptasi sebagai ide bagi adik-adik semuanya dalam menyusun kegiatan-kegiatan untuk, ya, solusi kreatif dan inovatif dari isu yang nanti akan terpilih, ya, pada rancangan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami? Ini juga tugas kelompok. Silakan nanti dibuat laporan hasil benchmarkingnya. Berikutnya adik-adik, ya, masih ada tugas, ini 10 CP lagi, baik secara individu maupun kelompok, ya. Individu adik-adik akan membuat matriks berakhlak. Nanti saya jelaskan berikutnya beserta contoh matriksnya. Sementara tugas kelompok adik-adik membuat media infografis, ya. Media infografis ini kita ketahui merupakan media yang efektif, ya, untuk menyampaikan informasi jenis layanan tertentu. Mengapa demikian? Dengan media infografis itu seolah-olah hidup adik-adik, ya, karena ada selain gambar-gambar di dalamnya juga ada teks untuk menjelaskan, ya. Misalkan dari yang penghulu membuat infografis tentang persyaratan pendaftaran nikah. Ya, apa saja persyaratannya? 1, 2, 3 itu disebutkan di situ. Setelah itu kira-kira penerapan berakhlak itu ada di mana? Berorientasi pelayanan pada informasi di infografis tadi itu. Akuntabelnya ada di mana? Ya, itu untuk tugas kelompok adik-adik. Kemudian untuk tugas sebelum saya jelaskan tugas individu supaya kita tidak bolak-balik, saya jelaskan di hari terakhir, ya, hari keempat. Sorry, bukan hari terakhir nih, hari keempat, ya. Kita akan sinkronus melalui Zoom 9 JP, panjang adik-adik, ya. Sehingga nanti adik-adik tidak terbagi menjadi 2 kelas seperti ini, tetapi kita jadikan 1 kelas besar, ya. Karena 9 JP itu sudah lumayan 1 hari full, ya.
Tapi adik-adik ini dibebaskan tidak ada penugasan ya di hari keempat. Baru di hari kelimanya kita akan ada Zoom 3JP. Ini nanti kita akan sama-sama berikan conclusion ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di agenda 2. Kemudian kita penguatan dan juga pengayaan materi agenda 2. Tapi masih ada tugas individu yang harus adik-adik kerjakan, tetap membuat learning journal, tetapi tidak dalam bentuk record suara, tapi dalam bentuk teks ya. Silakan dinarasikan. Ceritakan bagaimana pengalaman belajar selama di agenda 3. Berarti setelah learning journal yang tugas individu kedua ya. Ini sisanya. Apain adik-adik? Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami adik-adik tentang penugasannya? Jika sudah, saya lanjutkan untuk menjelaskan matriks ya. Oke, ini sekali lagi saya share matriksnya. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Adik-adik tinggal menambahkan beberapa kolom ya ketika adik-adik nanti sudah sampai di agenda 4 ya. Jadi ketika kita mengerjakan penugasan ini itu sama dengan adik-adik sudah mengangsur ya, menyicil ya. Kira-kira kalau misalkan di kolom isu ini ya adik-adik sudah memiliki core isunya yang fix, yang tidak berubah lagi ya. Setelah adik-adik nanti itu masuk di agenda 4 ya kan. Jadi kalau kita sudah nemu ini sekarang untuk mengerjakan penugasan agenda 2, maka yang kegiatan, tahapan, dan keterkaitan dengan berakhlak ini adik-adik sudah separuh mengerjakan ya. Sekali mendayung 230 terlampaui. Karena matrik ini nanti bukan merupakan sesuatu yang useless, nggak kepake ya. Adik-adik masih tetap bisa memakai matrik ini untuk ditarik ke bab 2. Tinggal menambahkan kolom setelah tahapan ada kolom output, setelah keterkaitan berakhlak ada kolom keterkaitan dengan visi dan misi. Jadi yang kolom-kolom lainnya tetap nggak perlu dirubah, bisa kita jadikan bahan di agenda di bab 2 ya. Saat adik-adik merancang aktualisasi di agenda 4. Dengan catatan core isu yang diangkat itu sudah tidak berubah ya. Pertanyaannya, Bu, saya kayaknya kondisinya saya belum tahu apakah ini nanti disetujui atau tidak sama mentor saya, karena saya belum ketemu itu. Nggak masalah, adik-adik tetap nanti mengajukan isunya ini. Kan nanti ada beberapa identifikasi isu yang akan adik-adik konsultasikan ke mentor. Nah, tentu kalau misalkan adik-adik ingin bahwa core isu yang diangkat tetap yang sudah adik-adik tentukan sekarang, otomatis adik-adik harus kuat dalam argumentasinya ya. Meyakinkan mentor bahwa isu yang akan kita angkat tersebut itu memang penting gitu loh. Seperti itu ya. Jadi meyakinkan mentor. Tapi kalau adik-adik sudah ikhtiar meyakinkan mentor, tapi mentornya tetap saja kayaknya, Bu, mentor saya pengen yang saya angkat isunya itu ini, Bu. Tidak mau yang ini. Ya sudah, adik-adik harus mengikuti mentor. Kenapa demikian? Karena mentor itu nanti yang akan memberikan penguatan, dukungan untuk rancangan aktualisasi adik-adik. Jangan sampai mentor adik-adik tidak mendukung, terutama pada saat seminar ketika ditanya bagaimana, silakan sekarang kesempatan mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan. Tiba-tiba mentor adik-adik bilang, saya sebetulnya nggak setuju sama rancangan aktualisasi ini. Saya maunya yang ini. Oh, jangan sampai seperti itu ya. Jadi pada saat seminar mentor harus memberikan dukungannya. Nah, maka kunci dari semua itu adik-adik harus konsultasi terlebih dahulu dengan mentornya. So, apa yang harus dilakukan ketika mentor tidak setuju, misalkan harus ada isu yang lainnya sesuai keinginan mentor, adik-adik ya sudah harus ngikuti ya.
supaya bisa mendapatkan dukungan. Tidak perlu galau, tidak perlu khawatir karena di agenda 4 nanti adik-adik akan diantarkan ya didampingi oleh coachnya masing-masing untuk menyusun dokumen rancangan aktualisasi dimulai dari identifikasi isu, deskripsi isu, sampai menganalisis isu-isu tersebut menggunakan APKL, USG, cari penyebabnya menggunakan fishbone analysis. Setelah itu nemu kita kegiatan-kegiatan, gagasan kegiatan-kegiatannya. Ya. Setelah itu adik-adik membuat keterkaitan dengan core values beroral. Itu ya. Nah, maka pada isu ini penting kiranya adik-adik nanti selama paling tidak kurang lebih 2 sampai 3 bulan ini kan adik-adik sudah gabung ya dengan sakernya. Jadi bisa melakukan apa untuk mencari atau mengidentifikasi isu. Melakukan observasi, pengamatan. Ono masalah opo sih di kantor saya? Sesuai dengan tusi saya, mulai mengamat-ngamati ini ceritanya. Selain memperoleh data dari pengamatan, adik-adik juga bisa ya mencari data melalui diskusi, wawancara dengan teman-teman yang sudah lebih senior di kantor. Dengan mentornya barangkali ya. Bu, saya belum tahu mentornya. Mentor nanti itu ada penunjukan adik-adik ya. Dan biasanya yang menjadi mentor itu adalah atasan langsung kita. Misal, guru di madrasah, nanti mentornya adalah kepala madrasah. Penghulu, penyuluh, mentornya adalah kepala KUA. Kemudian apa lagi? Calon dosen misalkan, mentornya adalah bisa kaprodi atau dekan. Terus jabatan fungsional kayak prakom, prahum, dan sebagainya. Atau pengawas produk halal misalkan. Siapa ininya? Mentornya, kepala sub bagian tata usaha. Gitu ya. Jadi adik-adik bisa melakukan diskusi dari sekarang untuk apa? Mendapatkan data dan informasi sehingga ketika adik-adik mengidentifikasi isu, diminta untuk ada 5 isu, 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik ini nggak ngarang ya. Tidak kemudian ujuk-ujuk mengklaim bahwa oh ini isu sesuai dengan persepsi kita. Tetapi kita menyebutkan itu sebuah isu itu based on data, berdasarkan data ya, berdasarkan realnya kondisi yang ada. Jadi kurangnya, belum optimalnya, belum maksimalnya, ya kan, masih rendahnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu macam-macam ya, diawali dengan kalimat-kalimat negatif. Tidak bisa kita menyebutkan seperti itu. Misalkan kurangnya disiplin pegawai di bagian apa, bla bla bla. Gitu. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa disiplin pegawai kurang? Barangkali kita bisa mendapat data dari kepegawaian. Oh Bu, ini kelihatan Bu, banyak yang absen telat misalkan. Oh ini Bu, rekap absennya ini ternyata banyak yang bolong-bolong misalkan. Itu data ya adik-adik ya. Jadi bukan berdasarkan perkiraan kita sendiri. Tidak harus berupa angka ya, data kuantitatif ya, tapi dari hasil adik-adik diskusi, wawancara itu juga bisa dimasukkan sebagai data. Nah, itulah modal kita untuk bisa mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di satker kita. Sekali lagi, utamakan isu-isu yang sesuai dengan tusi kita ya. Baru kalau mentok tidak ada, adik-adik bisa mulai dari isu-isu berangkat dari kegiatan SKP adik-adik ya, atau yang dimasukkan dalam e-kinerja kita yang merupakan penugasan direktif atau apa namanya, penugasan dari atasan langsung kita. Itu juga boleh kita jadikan sebagai identifikasi isu. Baik, adik-adik semuanya, sampai dengan ini ya, tugas untuk membuat matriks dan tugas-tugas tadi secara individu dan kelompok, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, mohon izin bertanya. Oke, Mas Aulia. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bu, izin itu untuk matriksnya itu dokumennya
itu bisa kami peroleh dari mana ya Bu? Maksudnya yang Word-nya yang baru saja Ibu tampilkan itu. Ada di BLC, Mas, ditempel di sana biasanya. Dalam penugasan itu nanti ada file di sana, di Iya, assignment itu ya. siap, terima kasih. Kemudian berikutnya terkait tugas kelompok yang mengenai tokoh itu yang di Role hari model. ini. Iya, betul. Itu role modelnya itu yang seperti apa ya, Bu? Mungkin lebih bisa dijelaskan seperti siapa, mungkin atasan kami kah atau bagaimana ya, Bu? Saya sebenarnya masih bingung juga di situ. Baik, itu sebetulnya bebas sih, nggak ditentukan harus siapa-siapa. Kalau adik-adik misalkan mau melihat bahwa ada beberapa tokoh dahulu yang bisa kita teladani, misalkan siapa B.J. Habibie, kemudian dari siapa lagi lah tokoh-tokoh yang memang bagus ya, nah, yang bisa kita jadikan sebagai role model kita, boleh. Berarti tidak terpaku hanya orang-orang tokoh-tokoh yang sekarang itu hidup, tapi bisa juga di masa yang lampau itu juga bisa kita jadikan role model seperti itu ya Yes, Bu ya. boleh. Oke, siap. Terima kasih untuk penjelasannya Bu. Sekian dari saya Bu. Oke, terima kasih Mas Aulia. Silakan adik-adik ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah cukup jelas ya dengan penugasan-penugasannya tadi ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa bisa kita ngobrol di grup ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semangat dan sukses selalu. Terus jaga kesehatan terutama ya, karena proses kita masih panjang ya. Jadi tahapan demi tahapan adik-adik nanti silakan diikuti dengan baik ya. Karena ingat ya, buat adik-adik benar nggak nih terbentuk karakternya itu ya. Itu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas hal yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat sore buat semuanya. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi, 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 pagi. Yes, Yes, luar Luar biasa. luar biasa. biasa. Oke, Ya. adik-adik luar biasa semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas dan upload sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Panggi, panitia. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bu Nikmah untuk materi sore hari ini. Baik, teman-teman sudah dirasa cukup jelas untuk penugasannya, bisa untuk melanjutkan aktivitasnya dan dipersiapkan untuk tugas-tugasnya. Bertemu lagi sinkronus pada hari Kamis ya, masih bersama Bu Nikmah. Oke, sebelum diakhiri, barangkali dari Ketua Panitia Mbak Ina, ada yang mau ditambahkan? Ya, sepertinya nggak ada yang mau ditambahkan dari Mbak Ina. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi atensinya. Bisa untuk live ya, dan jangan lupa diperhatikan tanggal upload tugasnya. Oke, yang dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Panggi. Terima kasih.